Bab 2076, Mentah 2181, Bulan Darah di Air. Sebelum keduanya bisa bereaksi, mayat Putri Suci sebelumnya mengangkat mereka dan mengetuk mereka bersama-sama, menyebabkan mereka saling membanting dengan kuat. Qin Zuolin merasa ingin menangis karena kesakitan. Tubuh fisik Xiao Chen jauh lebih tangguh darinya. Bahkan jika seseorang tidak dengan sengaja mengeluarkan tubuh surgawi yang diperoleh, dia sudah sekuat alat Dao yang diwarisi. Setelah mayat Putri Suci mengetuk keduanya, itu melemparkan mereka pergi. Bagan bintang di atas Qin Zuolin langsung robek, dan jalur cahaya bintang keduanya menghilang. Bang! Keduanya menabrak dinding, membuka lubang di sana. Ki dingin dari bawah tanah segera keluar dari celah-celah di tanah. Guyuran! Guyuran! Hal yang lebih menakutkan lagi adalah banyak mayat yang disegel dalam es di mata air yang membumbung keluar dari air. Es di tubuh mereka perlahan mencair, mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Qin Zuolin berjuang keluar dari dinding dan dengan keras mengingatkan Xiao Chen, cepat, pergi. Mayat-mayat ini semuanya telah berubah menjadi budak desolate. Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka benar-benar pulih. Bahkan tanpa peringatan Qin Zuolin, Xiao Chen sudah merasakan gawatnya situasi. Vital Qi-nya melonjak dan menghancurkan dinding di sekitarnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia dengan cepat memindai tempat itu. Dia menemukan bahwa orang-orang ini dulunya adalah kaisar yang berdaulat, tetapi setelah berubah menjadi budak yang sunyi, mereka tidak berhasil mempertahankan kekuatan mereka, hanya aura mereka. Sepertinya Qin Zuolin benar, budak desolate ini belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka. Untuk saat ini, mereka hanya menyamai tokoh penguasa kesempurnaan kecil, meskipun jumlah mereka agak menakutkan. Ini dianggap kabar baik, setidaknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak budak desolate yang memulihkan bentuk aslinya mengunci pandangan mereka pada keduanya. Kemudian, niat membunuh dingin segera menekan keduanya. Udara menjadi kental, terasa lengket. Ini sangat membatasi Xiao Chen untuk mengeluarkan kekuatannya. Sosok penguasa kesempurnaan kecil biasa tidak akan bisa bergerak sama sekali. Budak desolate ini akan langsung menghancurkan pembudidaya seperti itu. Teknik mata, mata naga lilin. Xiao Chen langsung mengeksekusi mata naga lilin. Percikan segera berkobar di mata Xiao Chen. Kemudian, gambar naga lilin yang menakutkan muncul di belakangnya. Meskipun naga lilin hanya mengungkapkan kepalanya, itu sudah mengeluarkan aura menakutkan. Ledakan. Naga lilin tiba-tiba membuka matanya, dan percikan di dalamnya menyala menjadi nyala lilin. Energi Dao besar dan energi jiwa Ais Dao Xiao Chen terkuras terus-menerus. Rasa dingin langsung menyapu kemana-mana dalam garis pandangnya. Retakan, 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 retakan. Budak desolate yang baru saja berjuang bebas menjadi disegel dalam es lagi. Bahkan mata air yang memancar di bawah membeku menjadi gletser. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat Qin Zuolin bertarung dengan Putri Suci. Qin Zuolin tampak dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada Xiao Chen. Untuk beberapa alasan, Qin Zuolin tampaknya ditekan, tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bang! Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan menendang, membuat mayat Putri Suci yang dihidupkan kembali terbang menjauh. Kemudian, dia terus maju dan menginjak pihak lain. Setelah Xiao Chen menahan mayat Putri Suci yang dihidupkan kembali dengan kakinya, dia menarik pedang tirannya dan menusuk dahi pihak lain dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Darah dingin keluar dari lukanya. Namun, darahnya anehnya berwarna hitam. Xiao Chen membungkuk dan melepas liontin batu giok di pinggang Putri Suci. Karena keduanya tidak bisa membawa tubuh kembali, membawa kembali liontin giok setidaknya akan memenuhi permintaan Putri Suci dari aroma surgawi. Kamu benar-benar kejam. Untuk berpikir Anda bahkan tidak ragu-ragu di hadapan kecantikan kelas dunia, kata Qin Zuolin setelah datang, merasa terperangah. Tidak heran Qin Zuolin tampak tertekan. Jadi, inilah alasannya. Dia memang memiliki selera yang unik. Tidak peduli betapa cantiknya dia masih mati. Ayo pergi. Xiao Chen mengeluarkan pedangnya, melepaskan semburan darah. Kemudian, dia dengan cepat pergi bersama Qin Zuolin. Budak desolate ini sangat sulit untuk dibunuh, dan mereka akan segera pulih. Keduanya tidak lagi punya pilihan. Mereka hanya bisa maju dan berharap untuk menemukan jalan yang diambil naga langit di masa lalu. Mengaum. Putri suci budak desolate yang dibunuh Xiao Chen hidup kembali. Kemudian, itu melayang ke udara dan melayang di sana. Raungan sedih menyebar, bersama dengan ki sedingin es. Gemuruh. Tanah bergetar, dan banyak batu jatuh dari atas. Segala macam bahaya yang tak terbayangkan muncul. Formasi pembunuhan surgawi Dao beroperasi dengan kekuatan penuh.
Seluruh tempat berubah menjadi sangat kacau, lingkungan dan medan berubah dalam sekejap. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terkadang, batu jatuh dari atas. Terkadang, senjata lama yang tersembunyi muncul dari air. Terkadang, dinding tiba-tiba menonjol entah dari mana. Sial, aku masih meremehkan formasi pembunuhan surgawi Dao ini. Tangan Qin Zuolin berubah terus-menerus. Dia membuat beberapa gerakan dan secara paksa mengembalikan medan yang berubah menjadi normal. Namun, itu terlalu kacau. Segera, dia memuntahkan seteguk darah. Sebuah senjata yang muncul entah dari mana menusuk dadanya, dia langsung pucat. Di sisi lain, Xiao Chen tidak memiliki variasi gerakan seperti yang dilakukan Qin Zuolin, jadi dia dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Lingkungan berubah terus-menerus. Setiap perubahan membawa bahaya fana. Xiao Chen dan Qin Zuolin yang melarikan diri tidak punya waktu untuk berbicara satu sama lain. Mereka akhirnya berpisah. Keduanya sudah memiliki lebih dari yang bisa mereka tangani. Mereka tidak bisa menyisihkan perhatian untuk orang lain. Xiao Chen berhenti menahan diri sejak lama. Dia bahkan mengeluarkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Dragon Might yang mengejutkan menutupi seluruh tubuhnya. Dia meninju dan menghancurkan batu yang menghalangi jalannya. Sebuah lubang kecil seukuran gunung muncul dengan cahaya pedang yang berterbangan liar. Cahaya pedang yang menakutkan menembak 5.000 kilometer melalui tanah. Meskipun Xiao Chen membuka banyak lubang, dia tidak berani bergerak sembarangan. Meskipun bingung, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Xiao Chen terus bergerak ke hulu, mematahkan teknik dengan paksa. Dia bahkan mengeluarkan Qionqi Beast Ghost Penante dan God Shadow Bow miliknya. Meskipun Xiao Chen hanyalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, ketika dia mengeluarkan semua kartu asnya pada saat kritis ini, bahkan tokoh penguasa kesempurnaan besar harus mundur sebelum kekuatannya, tidak berani berbenturan langsung. Namun, kekuatan dari garis keturunan Great Desolate Aeon pada akhirnya akan berakhir. Saat kekuatan garis keturunan Xiao Chen perlahan menghilang, kelelahan tak terbatas memenuhi tubuhnya. Apakah aku akan mati? Saat ini, Xiao Chen berada di ujung talinya. Dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Jika dia masih tidak lolos dari jangkauan formasi pembunuhan Dao Surgawi, dia tidak akan mampu membalikkan situasi tanpa harapan ini. Bagian depan gelap gulita, tidak ada jalan yang terlihat. Siapa yang tahu bahaya apa yang disembunyikan kegelapan? Lebih buruk lagi, tidak ada yang tahu lebih jauh dari sumber mata air. Xiao Chen mengertakkan gigi dan terus maju. Segera, dia merasa sedikit aneh. Energi esensi sejati Ki Iblis di inti primalnya gelisah. Energi esensi sejati Ki Iblis berubah agak bergejolak, seperti ketika dia mendaki Gunung Biru. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini kurang intens, dia tidak serta-merta kehilangan rasionalitasnya. Ketika ada sesuatu yang aneh, pasti ada alasannya. Setelah sekian lama Xiao Chen berada di bawah tanah, energi esensi sejati Ki Iblisnya menjadi gelisah sekarang. Sesuatu harus telah berubah. Xiao Chen tidak takut. Sebaliknya, dia bersukacita. Saat ini, dia sudah berada di ujung talinya, mencapai keputusasaan mutlak. Dia tidak takut energi esensi sejati Ki Iblisnya menjadi gelisah, dia takut tidak ada yang berubah. Jika dia menghabiskan energi esensinya yang benar di sini, dia hanya bisa menunggu kematian dan akhirnya menjadi budak yang sunyi. Sebuah cahaya melintas di matanya. Dia tidak bisa diganggu dengan energi esensi sejati Ki Iblisnya yang gelisah saat dia menyerang ke depan. Anehnya, dengan kondisi mental seperti itu, haus akan kehidupan, ia menekan berbagai emosi negatif. Energi esensi sejati Ki Iblis berubah menjadi sangat bergejolak, tetapi Xiao Chen mempertahankan rasionalitasnya. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, mata Xiao Chen menyala. Tatapan tajam membutakannya dengan rasa sakit yang luar biasa. Xiao Chen dengan hati-hati membuka matanya, dan situasi di depannya membuatnya ternganga kaget. Kolam air yang cerah dan seperti cermin terbentang di depan. Kolam itu tidak besar, tapi rasanya sangat luas saat dia berdiri di sisinya, dia tidak berani menarik napas dalam-dalam. Air kolam itu bersih dan transparan, seperti permata, tampak sehalus cermin. Apa yang lebih aneh adalah bahwa ada pantulan bulan darah purnama yang dingin, seperti batu giok di dasar air. Apakah ini sumber mata air yin dingin? Xiao Chen ingin merenungkan ini. Namun, energi esensi sejati Ki Iblis di tubuhnya semakin gelisah. Ketika dia melihat genangan air dan sedikit rileks, itu melonjak dengan panik. Emosi negatif mengancam untuk mengatasi rasionalitasnya. Sebelum Xiao Chen bisa memikirkannya, dia melompat ke kolam air. Yang paling aneh adalah airnya tidak beriak sama sekali, seolah-olah itu ilusi.
Jika bukan karena orang tambahan yang muncul di bulan darah di dasar air, tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang telah melompat masuk. Bab 2077, Mentah 2182, Kota Naga Azure Kuno. Berdebar, berdebar. Begitu Xiao Chen memasuki air, penglihatannya menjadi kabur. Yang bisa dia lihat hanyalah bulan darah yang kabur. Jantung Xiao Chen mulai berpacu tak terkendali. Berdebar, berdebar. Detak jantungnya perlahan meningkat. Dia menemukan ini sangat tak tertahankan, seolah-olah hatinya akan terkoyak. Apakah pada akhirnya aku tidak bisa lolos dari kematian? Xiao Chen merasa agak tidak menyerah. Bukannya dia tidak bekerja keras, dia telah menggunakan segala cara untuk membersihkan formasi pembunuhan surgawi Dao. Sekarang, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Jika dia benar-benar mati di sini, itu hanya bisa dikatakan takdir. Xiao Chen telah mengalami banyak hal serupa dalam hidupnya. Dia memiliki banyak kuas dengan kematian, begitu banyak sehingga dia sudah kehilangan hitungan. Sekarang dia menghadapi kematian lagi, dia tidak merasa banyak putus asa, meskipun dia merasa tidak menyerah. Apa yang tersisa setelah seseorang meninggal? Rumor mengatakan bahwa setelah maju ke alam Vena surgawi, seseorang melampaui batas manusia. Setelah tubuh binasa, kehendak jiwa bisa terus ada. Jika seseorang mencapai alam Dewa Vo, bahkan jika kehendak jiwanya dihancurkan, seseorang dapat dihidupkan kembali selama api surgawi ada. Sayangnya, Xiao Chen belum ada di sana. Seorang tokoh berdaulat masih fana. Pada saat ini, Xiao Chen memikirkan banyak hal. Namun, dia tidak putus asa, terus mencari cara untuk bertahan hidup. Retakan. Xiao Chen tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berdebar kencang. Jantungnya akhirnya retak, dan setetes darah jantungnya merembes melalui dadanya dan langsung menyatu dengan air. Ketika bulan darah di genangan air menyerap setetes darah jantung, itu berubah. Bulan darah tampak seperti terbakar, melepaskan cahaya merah yang cemerlang. Xiao Chen, yang tidak menyadari semua ini, merasakan tubuhnya mengambang di genangan air. Hatinya pulih ke keadaan semula. Energi esensi sejati Ki Iblis yang mengamuk di tubuhnya menjadi tenang. Saat Xiao Chen tetap di ruang itu, tubuhnya tenggelam tak terkendali. Celepuk. Setelah beberapa waktu, Xiao Chen menyentuh tanah. Dia merasa tulangnya hampir hancur. Dia mendengus dan menarik pakaiannya ke samping. Dia melihat bahwa luka di dadanya sebagian besar sudah sembuh, hanya tersisa sedikit. Itu bukan ilusi. Xiao Chen mendongak dan melihat bulan darah menggantung tinggi di udara. Tidak ada jejak genangan air. Dia sekarang berada di dataran terpencil dengan tebing yang menjorok di batas penglihatannya. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, sepertinya ada kota kuno dan misterius di tebing itu. Kota itu tampak megah, usang, tenang, dan bermartabat. Itu tampak lebih megah daripada kota naga manapun yang pernah dilihatnya, tak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya. Kekuatan dan tekanan yang menakutkan terbawa oleh angin dari jauh. Ini membuat Xiao Chen, yang berdiri di dataran terpencil, sulit bernapas. Naga mungkin. Xiao Chen merasa sedikit terkejut saat mengetahui bahwa tekanan berat yang dia rasakan mengandung kekuatan naga yang kuat. Dragon Might yang besar dan kuno ini telah terakumulasi untuk siapa yang tahu berapa lama. Yang lebih aneh adalah Xiao Chen menganggap Dragon Might ini sangat familiar. Ini adalah kekuatan naga Azure Dragon. Tempat apa ini? Xiao Chen merasa sangat bingung. Ada bulan darah di langit dan kota naga kuno di tanah. Dia yakin ini bukan Laut Sunyi. Jika ada kota naga seperti itu di Laut Desolate, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Mungkinkah ini di bawah tanah? Namun, jika ini berada di bawah tanah, apa yang bisa menjelaskan bulan darah yang tampak realistis? Pikiran Xiao Chen menjadi kacau. Dia menutup matanya dan berhenti memikirkannya untuk saat ini. Setelah duduk bersila, dia mengonsumsi pil obat dan fokus merawat luka-lukanya, pulih ke kondisi puncaknya. 4 jam kemudian, Xiao Chen, yang memiliki tubuh surgawi yang diperoleh, telah pulih dari sebagian besar luka fisiknya. Inti primalnya yang kering juga telah diisi ulang dengan energi esensi yang benar, kembali ke kondisi puncaknya. Xiao Chen membuka matanya dan berdiri. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. Sebelumnya, dia berada di ujung tali. Bahkan Star Venerate bisa membunuhnya. Sekarang Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya, dia merasa jauh lebih tenang. Dia menatap kota naga yang jauh dan memasuki pemikiran yang mendalam. Kemudian, dia melompat untuk membubung di atas dataran yang sunyi. Berdengung. Kaki Xiao Chen baru saja meninggalkan tanah ketika dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia mendongak dan menyadari bahwa tekanan ini berasal dari bulan darah di langit.
Menahan habisnya energi esensi sejatinya dengan cepat, dia segera tiba di dasar tebing. Tanpa ragu, dia mulai memanjat. Tidak peduli apa, Xiao Chen harus mencari tahu situasi dengan kota Azure Dragon kuno yang tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Mungkin kesempatannya untuk pergi dapat ditemukan di sana. Tebing itu terjal dan tinggi. Bebatuan yang menjorok keluar dari tebing itu tajam. Xiao Chen menahan tekanan dari bulan darah dan memanjat dengan susah payah. Pada saat dia berhasil mencapai puncak, butiran keringat telah menutupi dahinya. Sebelum dia bisa menyeka keringat, pemandangan di depannya mengejutkannya. Banyak barisan tentara dengan baju besi berat berdiri di luar kota naga kuno. Para prajurit ini memancarkan aura menakutkan saat mereka berpatroli di tempat itu. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan dari Sovereign Personage. Selanjutnya, ada lebih dari 1.000 dari mereka. Para prajurit ini dibagi menjadi beberapa kelompok, berpatroli di luar kota dalam sebuah pola. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa para prajurit ini harus mati, mereka tidak memiliki aura kehidupan sama sekali. Di atas kota naga, 18 jiwa naga yang sangat besar terbang. Hanya satu kepala saja seukuran gunung kecil. Jiwa naga ini memancarkan aura kuat dan menakutkan yang menginspirasi keputusasaan. Ledakan. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sosok raksasa turun dari atas kota. Sosok ini mengenakan baju besi berat dan memiliki rantai tebal yang melilit tubuhnya, rantai ini berakhir dengan pengait besi di punggungnya. Pencabut nyawa. Salah satu dari 10 budak desolate besar di Laut Desolate. Wajah Xiao Chen sedikit tenggelam. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Bagaimana mungkin kota Azure Dragon kuno memiliki hal-hal najis seperti itu? Apakah mereka mendudukinya atau mempertahankannya? Suara mendesing. Tiba-tiba, Soul Reaper, yang berada di atas gerbang kota, menoleh dan melihat ke arah Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen bersembunyi di balik sesuatu. Pada saat yang sama, dia mengenakan topeng Dewa Kematian untuk mengisolasi auranya. Dia menyelesaikan semua ini dalam satu napas. Meski begitu, dia masih tidak bisa santai. Dia bisa merasakan tatapan menyapu auranya. Kecemasannya menghilang hanya setelah waktu yang lama. Xiao Chen berjalan keluar dan melihat ke atas. Soul Reaper telah menghilang dari atas gerbang kota. Namun, tentara orang mati itu tetap ada. Saat mereka bergerak, armor mereka berdentang keras. Selain jiwa naga, Xiao Chen juga menemukan beberapa budak desolate di atas kota. Namun, budak desolate ini jauh lebih lemah daripada Soul Reaper, tidak memiliki aura yang menyesakkan. Xiao Chen ingat ketika dia bertemu Soul Reaper untuk pertama kalinya. Dia dan Qin Zuolin hampir mati. Untungnya, kedatangan matahari menyelamatkan mereka. Orang biasa tidak dapat memahami kekuatan itu, apalagi menolaknya. Dengan topeng Dewa Kematian, Xiao Chen merasa sedikit lebih berani. Dia dengan hati-hati beringsut ke kota Azure Dragon kuno. Dia ingin memasuki kota naga untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia agak curiga dengan risikonya. Penemuan berarti pasukan orang mati terbang di atas. Hanya kematian yang menunggunya saat itu. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Xiao Chen menemukan sebuah pola. Tempat-tempat di mana para prajurit berpatroli tampak terbatas. Mereka terus ke tempat yang sama. Selama seseorang tidak memasuki area yang mereka pertahankan, seseorang tidak akan berada dalam bahaya. Mengandalkan pola ini, Xiao Chen menggunakan bukaan yang dibuat saat patroli tentara melintas. Dia maju dengan mantap, perlahan mendekati kota naga. Sosoknya terus bergerak. Dia harus memperhatikan dan menjaga jarak tertentu dari banyak tentara. Patung. Dua patung megah memegang senjata mengapit gerbang kota. Yang aneh adalah yang di sebelah kanan kehilangan separuh tubuhnya. Xiao Chen terus menekan ke depan. Dia sudah sangat dekat dengan gerbang kota, tetapi dia tidak tahu apakah gerbang kota akan terbuka atau tidak. Meski begitu, dia ingin mencobanya. Xiao Chen perlahan dan hati-hati menutup jarak. Dia hanya 1 kilometer dari gerbang kota ketika patung yang tidak rusak itu tiba-tiba membuka matanya. Sebuah lampu merah menyinari dirinya. Para prajurit yang berpatroli tiba-tiba berhenti. Kemudian, mata merah muncul di banyak helm, menatap Xiao Chen. Lari. Xiao Chen segera berbalik dan berlari kencang untuk bertahan hidup, tidak ingin tetap di sini. Suara mendesing. Patung yang membuka matanya tidak bergerak dari tempatnya. Itu hanya dengan paksa mengayunkan lengannya, dan cahaya api keluar dari tombaknya, terbang menuju Xiao Chen. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum tombak tiba, aura tombak yang mengerikan sudah terjadi, hampir menjatuhkan Xiao Chen ke udara.
Tombak Raja Guntur. Xiao Chen berteriak. Dia tidak punya cara untuk menghindari ini, jadi dia menggunakan energi dao besar Guntur Dao untuk menggerakkan petir surgawi 5 elemen. Petir surgawi 5 elemen membentuk tombak yang bersinar terang di telapak tangannya. Kekuatan listrik tanpa batas meletus dari tubuh Xiao Chen saat tombak Raja Guntur ditembakkan. Kedua tombak bertabrakan di udara, dan kekuatan yang menakutkan segera meledak. Ini menghancurkan tembakan senjata ke arah Xiao Chen, meledakkannya menjadi pecahan yang terbang kemana-mana dan memberinya waktu. Cahaya kebebasan. Saat mendapatkan kesempatan, Xiao Chen mengeksekusi Light of Freedom, berubah menjadi sambaran petir, dan dengan cepat pergi. Bab 2078, Mentah 2183, Boneka Berlidah Jahat. Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan bergerak sejauh 500 km. Setelah itu, tentara orang mati dalam pengejaran tanpa henti-berhenti mengejar. Mereka hanya berdiri di tempat mereka berada dan menatapnya dengan dingin. Suara mendesing. Xiao Chen muncul dalam bentuk aslinya dan mendarat. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan melihat api yang luar biasa datang dari sekelompok tentara yang mati. Para prajurit yang mati ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, hanya menunjukkan sepasang api merah di helm mereka. Semacam formasi harus mempertahankan tentara yang mati ini. Meskipun mereka mengerikan, mereka tidak bisa mengejar lebih dari 500 km. Xiao Chen melepas topengnya dan menghirup udara dalam-dalam. Dia baru saja berhadapan dengan kematian, hampir sekarat di tembok kota. Dia tidak menyangka patung di gerbang kota menemukan kehadirannya meskipun dia mengenakan topeng Dewa Kematian. Kota macam apa kota Azure Dragon kuno itu? Xiao Chen mengerutkan kening berat saat dia melihat kota yang jauh dengan kebingungan yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi tanah tua dari Azure Dragons. Namun, mengapa tanah lama Azure Dragons berubah menjadi ini, ditempati oleh sekelompok hal-hal jahat dan najis sementara dia, anggota dari Azure Dragon Rache, tidak bisa masuk. Ketika digabungkan, pasukan orang mati, 18 jiwa naga, dan penuai jiwa budak yang sunyi menyelimuti kota naga kuno ini dalam misteri. Kenapa ada istana di sana? Xiao Chen merasa agak terkejut menemukan sebuah istana di tengah gunung di utara. Eksterior yang sedikit bobrok tidak bisa menyembunyikan keagungan dan kemegahan istana, memungkinkan seseorang untuk melihat kemegahan mengejutkan yang pernah dimilikinya. Karena Xiao Chen tidak bisa memasuki kota naga, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Setelah berpikir sejenak, dia menuju istana. Tanda pisah. Pada saat yang sama, Qin Zuolin juga berhasil mencapai genangan air yang sama setelah lolos dari bahaya fana. Darah telah menutupi Qin Zuolin pada saat dia tiba di sini. Dia tidak dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan Xiao Chen saat itu. Qin Zuolin berada di kaki terakhirnya. Meskipun tidak ada energi esensi sejati Ki Iblis yang berubah gelisah dalam dirinya, dia melompat ke kolam tanpa berpikir, setelah kejutan awal. Guyuran. Seperti Xiao Chen, ketika Qin Zuolin memasuki air, detak jantungnya meningkat tak terkendali. Tepat saat itu mendorongnya ke ambang kematian, setetes darah jantung merembes keluar dan bergabung dengan bulan darah. Kemudian, dia langsung pingsan. Ketika Qin Zuolin bangun, dia berbaring di samping sumur kuno. Ketika dia melihat ke atas, langit cerah, matahari tengah hari terik tinggi di langit. Matahari yang terik menyinari tubuh Qin Zuolin. Sinar matahari langsung menyapu dingin Qi di tubuhnya dengan suara mendesis. Saya keluar. Qin Zuolin bergumam, agak bingung saat sinar matahari menyilaukan matanya. Setelah berhasil selamat dari bahaya fatal, dia tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau ilusi. Qin Zuolin adalah Geomaster terbaik dari Desolatesi. Bahkan jika dia menambahkan semua pengalaman masa lalunya, jumlah totalnya tidak akan seberbahaya kali ini. Di mana Xiao Chen? Sebuah suara terdengar di samping Qin Zuolin. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa itu adalah sang teman misterius Xiao Chen. Orang ini masih muda, tetapi akumulasi kekuatan hidupnya sangat kuat. Bagi Qin Zuolin, sang bahkan lebih misterius daripada Xiao Chen. Saat melihat sang, Qin Zuolin merasa yakin bahwa dia benar-benar kembali. Namun, kata-kata ini juga membuatnya terbangun. Xiao Chen tidak kembali. Qin Zuolin terkejut. Sebelum dia melompat ke kolam air, dia telah melihat tanda di tanah meskipun sedang terganggu. Seseorang telah tiba di kolam air dengan bulan darah sebelum dia. Namun, sang sekarang memberitahu Qin Zuolin bahwa Xiao Chen belum kembali. Kalau begitu, kemana Xiao Chen pergi? Dia tidak melakukannya. Aku menunggu di dekat sumur kuno sepanjang malam. Tidak ada gerakan sama sekali. Nada tenang sang mengandung sedikit kekhawatiran. Qin Zuolin berpikir sejenak sebelum berkata, jangan khawatir.
Dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Namun, sumur kuno ini terlalu misterius. Ada banyak hal yang tidak bisa saya katakan dengan pasti. Karena Qin Zuolin bisa pergi melalui genangan air bulan darah, Xiao Chen secara logis seharusnya bisa juga. Namun, mengapa Xiao Chen tidak keluar? Mungkin dia mengalami pertemuan kebetulan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Qin Zuolin juga menyadari bahwa banyak hal di sini terkait dengan perlombaan naga. Mungkin pembudidaya naga langit bisa pergi 50 tahun yang lalu karena identitasnya. Kolam air bulan darah itu mungkin menjadi peluang bagi Xiao Chen. Apa kamu yakin? Sang bertanya. Qin Zuolin mengangguk dan menjawab, dia akan baik-baik saja. Saya yakin. Sang menghela nafas pelan dan berkata, saya harap begitu. Tanda pisah. Di tanah bulan darah, Xiao Chen menuju istana misterius di pinggang Gunung Utara. Semakin dekat dia, semakin tua dan bobrok kelihatannya. Ribuan lubang menutupi bagian luar istana. Tanda-tanda pertempuran yang sangat jelas terlihat di seluruh lapangan. Potongan-potongan yang hancur dari segala macam bahan tergeletak di pintu masuk, terlihat sangat aneh. Xiao Chen mengambil sepotong dan melihatnya. Dia melihat bahwa itu adalah logam yang telah ditempa oleh pandai besi beberapa kali. Bentuk logam itu sudah diatur dan tidak bisa kembali menjadi bahan surgawi, jadi tidak memiliki banyak nilai. Xiao Chen tidak merasakan bahaya apapun dari istana. Dibandingkan dengan tekanan dari kota naga, jiwa naga, dan budak desolate yang menjaganya, istana ini tidak tampak istimewa, selain lebih bobrok. Ayo masuk dan lihat. Xiao Chen mengambil keputusan setelah berpikir sebentar. Berdetak, berdetak. Namun, pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tanah berkumpul seperti iblis debu tepat saat Xiao Chen mengangkat kakinya. Ini membentuk dua boneka, satu hitam dan satu putih. Yang putih memegang pedang, dan yang hitam memegang tombak. Tubuh logam mereka berkedip dengan cahaya redup. Ketak, 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 ketak. Tuan meninggalkan perintah bahwa siapapun yang ingin masuk harus mengalahkan kita terlebih dahulu. Kedua boneka itu berbicara pada saat yang sama, terdengar seperti robot, merasa agak canggung. Xiao Chen sekarang mengerti. Tidak heran ada tanda-tanda pertempuran di sekitar tempat itu. Yang lain pasti sudah datang ke sini sebelumnya. Siapa itu? Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan ini untuk saat ini. Saat ini, yang penting adalah mengalahkan kedua boneka ini terlebih dahulu. Maaf atas pelanggarannya. Xiao Chen melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyerang kedua boneka itu. Dia menggunakan tinju naga tertinggi sejak awal. Saat dia menggerakkan kakinya, angin dan awan berkumpul, dan auman naga terdengar di sekitarnya. Xiao Chen memulai serangannya dengan naga tanpa pemimpin. Energi esensi sejatinya menyembur, dan ki serta darahnya melonjak. Sekarang Xiao Chen telah maju ke Small Perfection Sovereign Personage, kekuatan Supreme Dragon Fist-nya melonjak secara signifikan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan untaian energi esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan kehendak berdaulat, berubah menjadi ribuan gambar naga yang menyerang kedua boneka secara acak. Trik remeh yang tidak penting. Kedua boneka itu tampaknya adalah makhluk hidup mekanis, yang membanggakan perasaan dan kecerdasan. Saat melihat ribuan gambar naga, kedua boneka itu mengeluarkan suara menghina saat mereka bergerak. Boneka yang memegang pedang menginjak tanah, dan medan gaya segera menyebar ke sekitarnya. Ini adalah domain Sabre Dao. Retakan, retakan. Ribuan gambar naga dibantai secara menyedihkan di domain Sabre Dao, menghadirkan pemandangan yang kejam. Suara mendesing. Boneka hitam itu memegang tombaknya dengan satu tangan. Kemudian, ia dengan cepat memutar tombak di telapak tangannya. Angin puyuh muncul di bawah kaki boneka hitam, mencegah ribuan gambar naga mendekat. Sedikit kejutan muncul di wajah Xiao Chen. Awalnya, dia berpikir bahwa kedua boneka ini tidak luar biasa karena aura kesempurnaan yang berdaulat dan berasumsi bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, yang satu memahami domain Sabre Dao, dan yang lainnya menunjukkan keterampilan tombak yang menakjubkan. Dengan tubuh logam mereka, mereka menimbulkan sesuatu yang menantang. Kedua boneka itu memecahkan gambar naga. Tidak menunggu Xiao Chen mengubah gerakan, keduanya menyerbu seperti hantu. Mereka berkoordinasi satu sama lain dengan sempurna, terus menyerang dengan pedang dan tombak. Dengan susah payah, Xiao Chen menarik Tyrant Saber-nya untuk bertarung. Harus bersaing melawan dua membuat ini semakin sulit. Sial, sial, sial. Lengan Xiao Chen mati rasa karena benturan. Domain Saber Dao pihak lain benar-benar menekan kehendak tokoh berdaulat dan kekuatan naga Azure Dragon. Dengan setiap pertukaran gerakan, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Setelah 10 gerakan, Xiao Chen menabrak puncak gunung. Puncak gunung itu hancur dan menguburnya.
Xiao Chen kalah setelah hanya 10 gerakan. Kehilangan itu begitu menyedihkan, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Xiao Chen memanjat keluar dari puing-puing dengan susah payah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat boneka hitam dan putih berdiri di depannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku? Sampah, kata boneka hitam itu dengan senyum dingin. Boneka putih dengan cepat menindaklanjuti, sampah. Aku hanya menggunakan 5 gerakan. Saya hanya menggunakan 4,5 gerakan. Saya menjatuhkan senjatanya dalam 3 gerakan. Selanjutnya, saya bahkan belum menggunakan kekuatan saya. Betapa membosankan. Saya bisa saja meledakkan kepalanya dengan tombak jika bukan karena instruksi guru. Kepalanya akan memiliki lubang tambahan sekarang jika bukan karena itu. Betapa membosankan. Cepatnya. Anda tidak harus datang ke tempat ini. Kamu terlalu sampah. Petik 2. Xiao Chen tercengang, benar-benar terpana. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua boneka itu ada di sini untuk mencemoohnya. Memikirkan bahwa boneka bisa mempermalukan orang lain. Energi esensi sejati meletus dari seluruh tubuh Xiao Chen yang marah. Gunung batu di tubuhnya segera hancur. Ledakan. Xiao Chen melayang ke udara dan melayang di sana. Kemudian, God Shadow Bow muncul di tangannya, dan dia menyebarkan Heart Flame di atas panah. Awalnya, Xiao Chen tidak berencana menggunakan alat jiwa. Namun, kedua boneka berlidah ganas ini terlalu sombong. Anak muda, mengapa kamu tidak fokus pada pelatihanmu? Untuk berpikir bahwa kamu membawa harta karun. Petik 2. Hah, mungkin dunia telah berubah. Para pemuda saat ini tidak repot-repot mempelajari martial Dao dengan benar. Petik 2. Tepat setelah kedua boneka berbicara, mereka menyimpan senjata mereka, dan masing-masing mengeluarkan Soul Tool. Alat jiwa boneka juga busur. Mereka adalah alat jiwa yang tidak kalah dengan busur bayangan dewa. Lebih penting lagi, kedua boneka itu bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari alat jiwa. Langit segera berubah warna. Awan gelap bahkan menutupi bulan darah yang menggantung tinggi di langit. Xiao Chen segera merasa ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata untuk melakukannya saat keputusasaan melanda dirinya. Oleh karena itu, dia dengan cepat meletakkan God Shadow Bow dan menarik Heart Flame. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Senior, mari kita bersikap sopan. Jangan main-main dengan ini. Sudah terlambat. Kami mencoba untuk bersikap sopan, tetapi Anda tidak mendengarkan. Karena Anda ingin menggunakan harta bersama kami harus melihatnya sampai selesai." Petik 2. Suara mendesin. Kedua boneka melepaskan panah mereka pada saat yang bersamaan. Sebelum Xiao Chen bisa mengeluarkan teriakan kaget, kedua anak panah itu mengenainya. Bab 2079, Mentah 2184, judul yang tak tertandingi. Bang! Dua panah yang ditembakkan dari Soul Tools menyerang Xiao Chen secara bersamaan, dia praktis tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengingat kecepatan panah dan kekuatan serta tekanan dari alat jiwa, sosok penguasa kesempurnaan kecil tidak mungkin melihat panah dengan jelas. Xiao Chen akhirnya mengalami kengerian lawan-lawannya ketika dia menggunakan God Shadow Bow pada mereka di masa lalu. Tidak heran Bai Yunfei tidak berani mengejar saya dengan kecepatan penuh setelah saya menggunakan God Shadow Bow, meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi. Dia pasti dibatasi, tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ledakan. Kedua panah menembus dada Xiao Chen setelah memukulnya dan terus terbang melewatinya. Xiao Chen jatuh dari udara dan menendang awan debu. Kemudian, dia tetap terbaring di tanah, status hidupnya tidak diketahui. Boneka hitam dan putih berjalan mendekat dan membersihkan awan debu dengan lambaian tangan. Kemudian, boneka yang memegang pedang berkata, "Dia tidak mati, kan? Pada saat terakhir, saya menekan kekuatan saya hingga 10%. Jika dia mati, itu akan sangat sia-sia." Petik 2. Dia tidak akan mati. Tubuh fisiknya tampak layak, tubuh surgawi yang setengah matang. Nak, jika kamu tidak mati, keluarkan 2 gerutuan. Petik 2. Boneka hitam itu mengetuk Xiao Chen 2 kali dengan tombaknya. Lebih jauh lagi, itu tidak melakukannya dengan mudah, memberikan beberapa kekuatan. Xiao Chen berteriak kesakitan. Dia kemudian melihat kedua boneka itu dengan agak lemah. "Eksistensi macam apa kalian berdua?" Boneka hitam itu berkata, "Saya telur hitam, dan dia adalah telur putih. Bersama-sama, kita adalah telur hitam putih. Tuan kami memerintahkan kami untuk tetap di sini dan menjaga warisannya. Mereka yang dapat lulus ujian dapat memperoleh warisan guru." Ketika boneka hitam menyebutkan namanya, itu tampak sangat sombong. Xiao Chen terperangah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan,
tuanmu sangat bagus dengan nama. Sekarang, Xiao Chen akhirnya mengerti. Kedua boneka ini mungkin tampak jahat, tetapi mereka tidak berniat untuk membunuhnya. Ini lebih seperti ujian. Kalau tidak, dua anak panah tadi akan membunuhnya. Boneka putih dengan sungguh-sungguh mengoreksi boneka hitam. Kami tidak punya nama. 50 tahun yang lalu, seorang pembudidaya Dragon Rachel lulus ujian dan memberi kami nama. Katanya Egg artinya kuat. 4 ahli besar dunia adalah Rotten Egg, Bitchy Egg, Stupid Egg, dan Foolish Egg. Mereka semua adalah gelar yang tak tertandingi. Sekarang, bersama kami Black and White Eggs, itu membuat 6 gelar tak tertandingi. Catatan TL, berbagai nama telur semuanya diterjemahkan secara harfiah. Jika seseorang memanggil Anda nama dengan telur di dalamnya, biasanya itu adalah penghinaan. Rotten Egg artinya penjahat. Bitchy Egg lebih akurat diterjemahkan sebagai Dog Egg, tapi saya menggunakan Bitchy Egg karena polanya menghina. Artinya testis anjing. Telur bodoh berarti bodoh. Foolish Egg artinya bodoh. Telur hitam dan telur putih tidak memiliki arti dan hanya literal, tetapi kemungkinan dimaksudkan untuk menghina keduanya. Seseorang datang 50 tahun yang lalu. Xiao Chen tidak berlama-lama menyebut nama keduanya. Dia lebih memperhatikan boneka putih yang mengatakan bahwa seseorang sebelumnya datang. Betul sekali. Dia adalah seorang pembudidaya ras naga sepertimu. Auranya agak mirip dengan milikmu juga. Itu sebabnya kami tidak membunuhmu. Apakah kamu kenal dia? Tanya boneka hitam itu. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Seutas misteri naga langit muncul di tangannya saat dia bertanya dengan serius, ketika kamu mengatakan serupa, maksudmu seperti ini. Ya, itulah auranya. Namun, dia jauh lebih kuat darimu. Ketika dia datang, dia sudah menjadi peak sovereign personage. Namun, saya masih mempermalukannya selama 5 tahun. Petik 2. Haha, aku sangat merindukan hari-hari itu. Dia akan datang setiap hari untuk dipukuli. Orang itu juga benar-benar sampah, dia tidak bisa dibandingkan dengan kami dua boneka. Namun, kamu lebih sampah. Petik 2. Benar, setidaknya dia bertahan 100 gerakan melawan kami untuk pertama kalinya. Anda bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan. Petik 2. Selanjutnya, kamu mencoba mengambil jalan pintas dan menggunakan harta karun untuk membunuh kami. Apa tunggakan? Kami Black and White X adalah boneka yang memiliki Forgot Flames. Kami tidak bisa dibunuh. Moralitas publik merosot setiap hari. Hari-hari ketika kami menyapu tempat itu bersama guru adalah hari-hari yang lebih baik, benar-benar menyenangkan. Para pemuda akhir-akhir ini semakin buruk. Petik 2, petik 2. Xiao Chen menunjukkan tatapan kosong, tidak mengatakan apa-apa sementara kedua boneka itu terus mengoceh, membicarakannya dengan sampah selama 15 menit. Dia akhirnya mengerti mengapa naga langit memberi kedua nama telur hitam dan telur putih ini. Yang terpenting, saat kedua boneka itu berbicara, mereka akhirnya mengabaikan Xiao Chen dan kembali. Xiao Chen dengan cepat mengejar untuk bertanya bagaimana naga langit pergi saat itu. Apa sesama? Dia akan menyerang kita secara diam-diam sekarang. Engarde, keduanya tidak bisa menahan diri untuk berbicara dan menyerang lagi, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menjelaskan. Mereka segera mengalahkan Xiao Chen sampai ke titik kesia-sian. Karena dia sudah terluka, dia bahkan tidak melakukan 3 gerakan kali ini. Hei, apakah orang modern menggunakan serangan diam-diam jika mereka tidak mampu? Ya, jika mereka mampu, mereka tidak akan menyerang secara diam-diam. Sampah. Tidak berguna. Tergeletak di tanah, Xiao Chen tidak punya kata-kata untuk ditanggapi. Saat dia melihat bulan darah di langit, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Tidak pernah ada momen di mana dia benci tinggal di tempat sebanyak ini. Sebelumnya, Xiao Chen berpikir bahwa dia bisa menghadapi penghinaan atau kehormatan dengan acuh tak acuh dengan kondisi mentalnya, tidak merasa menyesal, apakah dia menang atau kalah. Namun, dia merasa bahwa dia perlu meredam kondisi mentalnya lebih jauh hari ini. Bahkan naga langit dipermalukan di sini selama 5 tahun. Kapan saya bisa keluar dari kesulitan ini? Memikirkannya saja membuat seseorang putus asa. Xiao Chen dapat membayangkan bahwa naga langit pasti merasakan kegembiraan yang luar biasa saat mencapai tempat ini 50 tahun yang lalu. Setelah mengalami siksaan telur hitam dan putih, dia pasti berharap dia mati dalam formasi pembunuhan surgawi Dao. Bagaimanapun, inilah yang dirasakan Xiao Chen saat ini. Matahari tidak terbit atau terbenam di negeri bulan darah ini, bulan darah selalu ada di langit. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan matahari terbit dan terbenam, ini hanyalah siksaan. 3 hari kemudian, Xiao Chen menerima kenyataan terjebak di sini. Dia menyesuaikan mentalitasnya dan fokus pada kultivasi untuk mengalahkan telur hitam putih sesegera mungkin.
Bagaimanapun, kedua boneka ini hanyalah tokoh penguasa kesempurnaan agung. Dia percaya bahwa dia pada akhirnya akan mengalahkan mereka. Xiao Chen tidak dengan santai menantang kedua boneka itu. Dia hanya bergerak setelah dia merasa bahwa dia telah dengan kuat menstabilkan kultivasinya. Pada akhirnya, kedua boneka itu bekerja sama dan mengalahkannya dalam 5 gerakan. Semangatnya segera mencapai titik terendah. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen telah menantang kedua boneka itu lebih dari 10 kali sekarang. Bergantung pada suasana hati pihak lain, terkadang dia akan dikalahkan dalam 10 gerakan, terkadang 3 gerakan, dan terkadang 20 gerakan. Itu benar, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati kedua boneka itu. Kedua boneka itu sangat kuat. Setelah mereka memasuki kondisi tempur mereka, mereka benar-benar tidak bisa dipahami. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen bertanya-tanya apakah jalur kultivasinya benar. Namun, dia harus mengakui bahwa dia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa selama setengah tahun terakhir. Meskipun dia tidak membuat terobosan dalam kultivasi, kekuatannya setidaknya 2 kali lipat. Ini terutama berlaku untuk saber grid Dao Xiao Chen. Selama pertarungannya dengan White X selama ini, dia harus mengamati domain sabre Dao pihak lain. Ini sangat membantunya. Meski begitu, semua ini tidak ada gunanya baginya sama sekali. Setelah kekalahan lagi, Xiao Chen berbaring di atas batu dan melihat bulan darah di langit, merasa bosan. Telur hitam putih duduk di samping Xiao Chen dan terus mengoceh. Xiao Chen sudah kebal terhadap lidah ganas keduanya. Sekarang, mereka tidak bisa lagi mempengaruhinya sama sekali. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, bulan darah di langit tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Kekuatan dan tekanan yang menakutkan datang darinya. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan seperti itu dalam setengah tahun. Telur hitam putih di sisinya juga berdiri dan melihat bulan darah di langit. Xiao Chen menarik auranya dengan ekspresi muram. Dia merasa gugup, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika bulan darah berhenti berkedip, sebuah kaki keluar dari sana. Ketika seluruh tubuh sosok itu muncul, Xiao Chen mau tidak mau membuat wajah aneh. Itu adalah Soul Reaper, salah satu dari 10 budak desolate yang hebat. Xiao Chen telah melihat Soul Reaper di kota Azure Dragon kuno setengah tahun yang lalu. Tanpa diduga, pihak lain keluar dari bulan darah kali ini. Xiao Chen merasa sulit untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya setiap kali dia melihat Soul Reaper. Di hadapan ahli seperti itu, keberadaannya tampak tidak penting. Kali ini, Soul Reaper tampil berbeda dari sebelumnya, memiliki beberapa mayat berdarah tertusuk di kait besinya. Semua mayat ini mati dengan keluhan yang tersisa, mata mereka terbuka lebar. Selain itu, mereka semua adalah Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi. Kaisar yang berdaulat telah dibantai seperti binatang buas dan digantung di kait besinya. Adegan luar biasa ini datang sebagai kejutan besar. Sekarang, Xiao Chen menyadari betapa beruntungnya dia bisa selamat dari Soul Reaper dengan Qin Zuolin sebelumnya. Bici Ek telah kembali. Bau berdarah yang berasal darinya sangat kuat. Petik 2. Saya benar-benar merasa untuk orang-orang bahwa Bici Ek digantung. Betapa mengerikan bagi mereka. Ini sangat kuat. Itu benar-benar layak untuk memegang gelar Bici Ek yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan 4 ahli sejati dunia yang tak tertandingi, kami, telur hitam dan putih, masih terlalu rendah. Petik 2. Oh tidak, Bici Ek sedang melihat ke atas. Setelah keluar dari bulan darah, Soul Reaper menyapu pandangannya dan mengarahkannya ke arah Xiao Chen dan kedua boneka itu. Retakan, retakan. Xiao Chen merasa cemas. Dia baru saja akan bersembunyi di balik telur hitam dan putih ketika keduanya hancur secara bersamaan, kembali ke keadaan dia menemukannya. Xiao Chen merasa terperangah, merasa sulit untuk maju dan mundur. Dia tidak berani bergerak sama sekali di bawah tatapan Soul Reaper. Mengamati para ahli yang digantung di kait besi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 2080 Mentah 2185, 3 tahun dalam sekejap mata. Ditatap oleh Soul Reaper dari 10 budak desolate yang hebat bukanlah hal yang baik. Hidup dan mati tergantung pada keinginan budak desolate ini. Soul Reaper, yang menatap Xiao Chen, sepertinya menganggapnya agak akrab. Sebuah cahaya merah terus berkedip di matanya. Kemudian, Soul Reaper membuang muka dan berjalan di udara sebelum mendarat di gerbang kota-kota naga kuno. Kemudian, Soul Reaper memasuki kota dengan sekejap. Ini hanya membutuhkan waktu sesaat, tetapi Xiao Chen merasa seperti beberapa dekade telah berlalu, sangat lambat. Ketak, ketak, telur hitam dan putih direformasi secara bersamaan dan melihat sekeliling.
Akhirnya pergi. Itu benar-benar sesuai dengan judul biji ek yang tak tertandingi. Saat itu, guru juga tidak bisa benar-benar mengalahkannya. Ini menakutkan. Jika kita berakhir di kait besinya, itu akan menjadi tragis. Petik 2. Hei, kenapa kamu belum mati? Telur hitam dan telur putih tampak seperti sedang berbicara sendiri. Ketika mereka melihat Xiao Chen masih berdiri di sana, mereka terkejut. Betapa luar biasa. Dia benar-benar menakuti biji ek. Petik 2. Betapa tak terbayangkan, untuk berpikir bahwa dia selamat setelah biji ek memperhatikannya. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan dua orang bodoh ini. Dia tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya saat dia berbalik dan pergi, berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Rasanya tidak enak bagi orang lain untuk mengendalikan hidup dan mati saya. Sebelum hari ini, saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa Soul Reaper akan keluar dari bulan darah. Selanjutnya, ada kaisar berdaulat berdarah yang meninggal dengan keluhan tertusuk di kait besinya. Jika saya menemukan diri saya tertusuk pada kait besi Soul Reaper ketika saya membuka mata suatu hari nanti, saya tidak akan terkejut. Saya telah melihat terlalu banyak hal aneh di tanah bulan darah. Aku harus memikirkan cara untuk pergi. Karena naga langit bisa pergi 50 tahun yang lalu, aku juga pasti bisa. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Saat ini, kesenjangan antara dia dan telur hitam dan putih bukanlah dalam kultivasi tetapi keterampilan dan pengalaman. Itu benar. Pengalaman tempur kedua boneka itu setidaknya 100 kali lebih banyak daripada Xiao Chen. Master kuat dari telur hitam dan putih mungkin membuat salinan dari pengalaman tempurnya dan menempatkannya di dua boneka. Entah itu atau tuan mereka meniru pengalaman tempur dari beberapa ahli kuat lainnya. Bagaimanapun, pengalaman tempur Xiao Chen berbeda dari dua boneka lebih dari satu level. Selanjutnya adalah keterampilan. Baik itu keterampilan pedang White Egg atau keterampilan tombak Black Egg, mereka semua membuat Xiao Chen tercengang. Bahkan tanpa menggunakan domain Dao, kedua boneka itu dapat menggunakan keterampilan mereka untuk menekan Xiao Chen. Selama setengah tahun terakhir, keterampilan pedang Xiao Chen telah meningkat beberapa tingkat saat dia mengalami pemukulan. Xiao Chen memikirkannya dan berpikir bahwa jika dia ingin menang, dia harus menggunakan keuntungan yang tidak dimiliki kedua boneka itu. Pertama, tubuh surgawi yang diperoleh. Telur putih dan telur hitam menganggap tubuh surgawi Xiao Chen hanya setengah matang. Tubuh surgawi Xiao Chen adalah tubuh surgawi naga Azure. Itu berasal dari Azure Dragon, Divine Dragon terkuat dari Great Desolate Aeon. Ketika dikultivasikan menjadi yang terkuat, tubuh fisik yang dihasilkan hampir bisa menyaingi Azure Dragon yang berdarah murni. Namun, Xiao Chen jauh dari itu sekarang. Menurut catatan Divine Dragon Body Tempering Art, setelah seseorang memperoleh Divine Body masih bisa menjalani 3 kebangkitan. Dengan kebangkitan pertama, tubuh fisik akan mencapai 1/5 kekuatan naga Azure darah murni. Kebangkitan kedua akan memungkinkan tubuh fisik mencapai 1/3/5 kekuatan naga Azure darah murni. Pada kebangkitan ketiga, tubuh fisik akan mencapai 4/5 kekuatan naga Azure darah murni. Adapun mencapai 100%, itu tidak mungkin karena adanya garis keturunan manusia. Xiao Chen bisa melupakan upaya untuk mencapai 100%. Namun, dia merasa yakin bahwa selama dia bisa membangkitkan tubuh surgawinya sekali, dia bisa meraih hasil imbang dengan telur hitam putih. Mencapai 1/5 dari kekuatan tubuh fisik Azure Dragon darah murni tidak hanya akan membuat tubuh fisik Xiao Chen menjadi lebih kuat tetapi juga secara signifikan meningkatkan batas waktu pada efektivitas garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Selain tubuh surgawi, Xiao Chen menggenggam 3 dao besar, sesuatu yang tidak dimiliki telur hitam putih. Bagaimanapun, boneka itu bukan manusia. Sudah menantang bagi tuan mereka untuk membuat mereka masing-masing memahami dao dan mendorongnya hingga batasnya. Untuk boneka untuk menangkap dao besar lainnya akan terlalu menantang surga. Selain saber dao, Xiao Chen juga menggenggam Ice Dao dan Thunder Dao. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya dan menghubungkannya, kemungkinan yang dihasilkan akan lebih besar dengan urutan besarnya. Selain itu, Xiao Chen merasa paling percaya diri pada sesuatu yang lain, hatinya. Xiao Chen memahami teknik bela diri sendiri dan memahami makna sebenarnya. Baik itu teknik bela diri atau domain Dao mereka, telur hitam putih mewarisi mereka dan tidak mengerti artinya. Boneka-boneka itu tidak berperasaan, mereka bukan kultivator. Setelah menemukan arahnya, Xiao Chen berhenti berkultivasi secara membabi buta. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya untuk memperkuat kelebihannya. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Begitu Xiao Chen mendapatkan pemahaman apapun, dia akan pergi dan menantang telur hitam putih.
Seperti sebelumnya, Xiao Chen masih kalah menyedihkan. Telur hitam dan putih tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap kali mereka mengalahkannya, mereka akan menggunakan lidah jahat mereka untuk mempermalukannya. Namun, Xiao Chen tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan. Dia mengendalikan kondisi mentalnya dan melanjutkan kultivasinya yang pahit. Dia memastikan bahwa dia meningkat setiap hari. Selain itu, Xiao Chen akan meluangkan waktu untuk menjelajahi tanah misterius bulan darah ini. Ini memastikan bahwa prosesnya tidak terlalu kering dan tidak akan membuat mental blok karena lingkungan. Waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun demi 1 berlalu sampai Xiao Chen telah berada di tanah bulan darah ini selama 3,5 tahun. Ledakan. Seorang pria dan 2 boneka saling bertarung di depan istana yang bobrok itu. Adegan ini telah muncul berkali-kali dalam 3,5 tahun terakhir. Kekuatan telur hitam dan telur putih setajam sebelumnya. Namun, keduanya sekarang tidak lagi berani menyebarkan domain Dao mereka, hanya untuk menanamkan tubuh mereka dengan Daomite. Semakin jauh Daomite terpancar, semakin lemah itu. Daomite paling kuat saat diinfuskan seluruhnya ke dalam tubuh seseorang. Sebelum seorang kultivator yang memahami domain Dao, yang lemah bahkan tidak bisa mendekat. Itu seperti ketika Penatua Tian Yun melepaskan domain pedang Dao-nya selama tes masuk ke Istana Naga Surgawi. Semua orang, termasuk Xiao Chen, harus mundur, tidak berani mendekat. Belum lagi menyerang pihak lain, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Secara alami, ini menempatkan Penatua Tian Yun dalam posisi yang tak tertembus. Namun, Xiao Chen sekarang dapat mendorong 2 boneka dengan domain Dao untuk memasukkan domain Dao mereka ke dalam tubuh mereka. Xiao Chen berjubah putih memegang pedangnya dan bertarung melawan 2 orang. Dia tidak tampak dirugikan selama 100 gerakan pertama. Cahaya biru samar mengalir di atas tubuh Xiao Chen, dan matanya tampak bersemangat. Setiap tindakannya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Raungan naga terdengar, dan Dragon Might yang mengejutkan muncul. Meskipun tidak memahami domain Dao, Xiao Chen memblokir kekuatan dan tekanan dari domain Dao telur hitam dan putih. Berat, kamu kalah. Boneka hitam melepaskan serangan puncaknya. Tombaknya tampak seperti bisa menembus seluruh dunia saat itu menjatuhkan pedang Xiao Chen. Sial, The Tyrant Sabre menusuk ke tanah. White Egg mengambil kesempatan ini untuk mendorong domain daunnya ke batasnya, melepaskan cahaya pedang yang cemerlang. White Egg mengunci Xiao Chen, dan pedang di tangannya mengenai dadanya. White Egg mendengus, tampak sangat kelelahan. Dikatakan dengan serius, semakin sulit untuk mengalahkan orang ini sekarang. Saya ingin mengalahkannya, tetapi saya sudah merasa kehabisan energi. Black Egg berkata dengan agak tak berdaya, setelah tubuh surgawi dibangkitkan sekali, itu benar-benar berbeda. Tubuh fisiknya sudah melampaui tubuh logam kita. Memang, itu jauh lebih menyakitkan ketika saya memukulinya sekarang, kata White Egg, merasa sangat kesal. Xiao Chen berhasil mencapai kebangkitan pertama dari tubuh surgawinya 1 tahun yang lalu. Tubuh fisiknya sekarang 1/5 dari tingkat tubuh Azure Dragon yang berdarah murni. Setelah mencapai itu, Xiao Chen menemukan serangan telur hitam dan putih lebih mudah untuk dihadapi dan sekarang bisa meluncurkan serangan balik. Setelah kebangkitan pertama tubuh surgawi Xiao Chen, berbagai aspek tubuh fisiknya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dalam keluar, pikiran, Qi, dan energi Xiao Chen telah mengalami perubahan kualitatif. Saat ini, bahkan jika Xiao Chen berjubah putih tidak mengungkapkan auranya, orang akan menganggapnya luar biasa jika dia berjalan di tengah orang banyak, saat dia memancarkan udara yang luar biasa. Xiao Chen sudah bisa menggabungkan 3 grid Dao-nya dan menghubungkannya. Ketika dia melakukan ini, dia sepertinya tidak berpengalaman sama sekali. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah gagal beberapa kali untuk mencapai domain Dao. Namun, masih terlalu dini bagi telur hitam putih untuk menyatakan kekalahan Xiao Chen. Setelah ditekan oleh keduanya, Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis dan berkata, apakah kalian berdua tidak menyadari ada yang salah dengan pertarungan sampai sekarang? White Egg mengoceh, apa bedanya? Tidak peduli berapa kali Anda melompat-lompat, Anda masih akan kalah. Hanya saja aku terlalu lelah untuk mengalahkanmu. Tidak semudah itu untuk lulus, telur hitam putih kami. Black Egg menambahkan, pemuda akan tetap muda. Mereka merasa puas hanya dengan pencapaian kecil. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak, kalian berdua bodoh terlalu arogan. Setelah bertarung dalam begitu banyak pertempuran dengan saya selama lebih dari 3 tahun, Anda tidak menyadari bahwa saya masih belum mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon saya. Kedua boneka itu tiba-tiba menatap Xiao Chen dengan agak kosong. Itu tampak benar. Dia belum mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon hari ini.
Hahaha, telur hitam putih, hari ini, aku akan mengalahkanmu. Ledakan. Di tengah tawa riang Xiao Chen, auranya tiba-tiba melonjak. Dia mengaktifkan garis keturunannya, dan matanya langsung berubah menjadi emas. Gambar Azure Dragon yang tak terlihat melonjak dari tubuhnya dan melingkar di sekelilingnya, bersama dengan Dragon Might dari Grid Desolate Aeon. Kemudian, Xiao Chen menyerang telur hitam putih dengan teriakan perang. Dia segera memukul mundur telur hitam putih yang lelah. The Tyrant Saber, yang telah menusuk ke tanah, bersenandung tanpa henti, rasa lapar pertempurannya melonjak. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan pedang tiran kembali ke genggamannya. Auranya berkembang lebih jauh, naga Azure Dragon berkuasa di dunia. Bertarung. Sosok Xiao Chen melonjak ke udara. Kemudian, dia menyerang telur hitam dan putih saat dia menggunakan pedangnya. Setelah 3,5 tahun, dia meluncurkan serangan balik besar yang benar-benar signifikan untuk pertama kalinya. Bab 2081, Mentah 2186 memasuki istana. Setelah Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon, dia mengirim telur hitam dan putih yang lelah terbang. Ini sudah berakhir. Kekuatan garis keturunan orang ini sedang meletus. Tidak, ini baru 3 tahun. Saya belum puas. Telur hitam dan putih melihat garis keturunan Grid Desolate Aeon Xiao Chen meletus. Auranya berkembang tanpa batas, mencapai level Peak Sovereign Personage meskipun dia hanya Small Perfection Sovereign Personage. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya letusan ini. Itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan beberapa kali lipat. Namun, telur hitam putih tidak memilih untuk menyerah. Mereka meraung dan menyerang secara bersamaan. Itu adalah kombinasi pedang dan tombak klasik lainnya. Domain saber dao boneka dan domain tombak dao berlapis satu sama lain. Ini membuatnya tampak seperti dua boneka kuat yang sama-sama memiliki dua domain dao. Ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan bagi Black and White X. Sebelumnya, mereka telah berhasil dalam setiap pertempuran. Tidak peduli kesempatan apa yang dipegang Xiao Chen, mereka akan melapisi domain dao mereka dan menggunakan serangan kombinasi pedang tombak untuk mengalahkannya. Namun, Xiao Chen merasa sangat percaya diri kali ini. Dia berkata dengan serius, "Ayo. Bertarung." Darah Xiao Chen menyembur di tubuhnya. Menahan kekuatan domain dao, dia menyerbu. Mencengkeram Tyrant Sabre dengan erat, dia mulai bertukar pukulan dengan Black and White X. Semangat juang yang memenuhi tubuhnya melonjak ke langit. Dengan setiap serangan pedang, Xiao Chen memasukkan kehendak tokoh berdaulat ke dalam pedang. Saat cahaya pedang berkedip, hanya warna hitam dan putih yang tersisa di dunia. Selain cahaya pedang yang terang, tidak ada warna lain. Selama 3 tahun terakhir, Xiao Chen tidak dapat membuat terobosan dalam saber dao-nya untuk memahami domain dao. Namun, itu tidak berarti bahwa keterampilan pedang Xiao Chen tidak meningkat. Sebaliknya, keterampilan pedangnya berkembang pesat. Sebelumnya, Xiao Chen hanya bisa dengan sempurna menggabungkan kehendak jiwanya ke dalam serangan pedang ketika dia berada dalam kondisi puncaknya. Sekarang, dia bisa dengan mudah mencapai itu kapan saja. Dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Inspirasi ini datang dari cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Azure di Yellow Springs Road. Setelah berpikir selama bertahun-tahun, Xiao Chen akhirnya bisa melakukan hal yang sama dengan mudah, jauh melampaui Kaisar Azure saat itu. Dia dengan sempurna menggabungkan kehendak jiwanya ke dalam teknik pedangnya, perpaduan dari kehendak jiwa dan martial dao. Ini adalah keadaan yang bahkan diimpikan oleh Kaisar yang berdaulat, bela diri dan jiwa sebagai satu. Orang ini benar-benar merepotkan. Dunia menjadi tanpa cahaya, bulan darah kehilangan warnanya. Sekarang Xiao Chen telah memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu dan garis keturunan Grid Desolate Aeon-nya meletus, dia tidak dirugikan saat bertarung melawan dua. Bahkan jika pihak lain melapisi domain dao mereka, dia masih menekan mereka. Bang, 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 kilatan cahaya pedang meningkat dalam kecepatan, menjatuhkan telur hitam putih selangkah demi selangkah. Aura Xiao Chen terus tumbuh lebih kuat. Menghancurkan tentara besar. Merebut kesempatan itu, Xiao Chen berteriak perang dan mengeksekusi tentara besar teknik pemecah pedang. Cahaya pedang menyatu di ujung pedang. Kemudian, sebuah aura yang dapat menghancurkan pasukan besar meledak di dunia hitam putih ini, aura yang hanya dengan berani menyerang ke depan. Sial, Xiao Chen mengirim telur hitam putih terbang. Merusak, 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 merusak. Menghancurkan tentara besar, melanggar gunung dan sungai, mematahkan bintang, menghancurkan dunia. Xiao Chen dengan sempurna mengeksekusi seluruh teknik pedang pemecah tentara. Dia merasa sangat puas dan senang, darahnya melonjak. Telur hitam dan putih menderita kesengsaraan yang tak terkatakan.
Meskipun mereka melapisi domain Dao mereka, Xiao Chen benar-benar menekan mereka. Momentum mereka mencapai titik terendah. Bagaimanapun juga, telur hitam dan putih adalah boneka. Meskipun mereka dapat mengeksekusi teknik bela diri yang kuat dan indah, mereka tidak dapat memahami arti sebenarnya dari teknik tersebut. Di sisi lain, Xiao Chen melakukan dan menggabungkan arti sebenarnya dengan darah panas di hatinya dan Great Desolate Aeon Dragon Might. Saat mengeksekusi teknik bela diri dalam keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, Xiao Chen meletus dengan kekuatan yang jauh melampaui aslinya. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, memasuki neraka. Xiao Chen segera menindaklanjuti setelah menang, tidak memberi telur hitam putih kesempatan untuk pulih. Dia mengeksekusi gerakan pembunuhan terkuatnya, memasuki neraka. Buddha berkata, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Serangan pedang ini berisi keadaan mengabaikan kematian dan memiliki keberanian dan keluasan hati yang jauh lebih luas dan tak terbatas daripada menghancurkan yang biasa dan menyelesaikan yang duniawi. Didorong oleh Sovereign Personage Will Xiao Chen, gerakan pedang yang tak kenal takut menyapu tempat itu. Kedua boneka itu mendengar angin pedang berhembus, terdengar seperti tangisan hantu. Adegan neraka turun ke alam fana terwujud. Bilah pedang yang melolong terdengar seperti hantu dan roh jahat yang menjerit kesakitan. Telur hitam dan putih menemukan angin pedang saja sudah sulit untuk diblokir. Pada saat berikutnya, swastika Buddha muncul di dahi Xiao Chen. Dalam adegan neraka ini, Xiao Chen tidak terlihat seperti dia memegang pedang tetapi naga jahat dari neraka yang bisa menelan dunia, menguasai dunia. Naga jahat ini adalah naga jahat penghancur dunia dari legenda Buddhis. Kekuatan jahat ini bisa menggoda hati seseorang dan bahkan membuat dewa dan Buddha jatuh. Orang biasa akan merasa ini sulit dikendalikan. Namun, Xiao Chen telah mencapai kesempurnaan besar dengan gerakan ini. Hatinya tidak akan berubah, memungkinkan dia untuk mengontrol gerakan ini dengan mudah. Ketika Xiao Chen menunjuk dengan pedangnya, naga jahat itu terbang keluar dari neraka dan segera menjatuhkan telur hitam putih ke udara. Langkah ini mematahkan kombinasi pedang, tombak, dan domain Dao berlapis yang sebelumnya berhasil. Kejutan memenuhi mata telur hitam dan putih ketika mereka mendarat di tanah. Tombak Raja Guntur. Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan 5 elemen petir surgawi berubah menjadi substansial di telapak tangannya, menyatu menjadi tombak pendek. Itu benar, tombak pendek. Dibandingkan dengan tombak panjang sebelumnya, tombak pendek lebih padat dan kuat, selain lebih mudah untuk dieksekusi. Itu tidak lagi seperti sebelumnya ketika Xiao Chen hanya bisa menggunakannya sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, banyak tombak pendek yang dibentuk oleh 5 elemen petir surgawi ditembakkan, membawa kekuatan petir yang menakutkan. Ini mengejutkan telur hitam dan putih. Mereka terus menghindar agar tidak terkena tombak pendek. Mata naga lilin. Sebuah titik cahaya bintang muncul di mata Xiao Chen. Ketika gambar naga lilin muncul di belakangnya dan membuka matanya, titik cahaya bintang berubah menjadi nyala lilin. Energi Dao besar dari Ais Dao Xiao Chen dengan cepat terkuras. Nyala api lilin yang bergoyang menembakkan energi jiwa yang dikaitkan dengan es, menyembur ke semua yang dilihatnya. Gerakan Black and White X segera melambat secara signifikan. Retakan, retakan. Banyak tombak pendek mengenai kedua boneka itu, membingungkan mereka. Berhenti, berhenti, berhenti. Kami mengaku kalah. Kami kalah. Telur hitam putih tidak lagi berani melawan. Mereka dengan keras mengakui kekalahan. Xiao Chen menonaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya, dengan cepat menarik auranya, dan menyarungkan pedangnya. Setelah mendarat, dia berjalan beberapa langkah dan tiba di depan dua boneka tempur. Setelah 3,5 tahun, dia akhirnya mengalahkan telur hitam putih. Kemenangan ini berlangsung cepat dan lugas, membangkitkan kegembiraan. Namun demikian, hati Xiao Chen tetap setenang air yang tenang. Sebelumnya, dia telah mempertimbangkan untuk membalas dendam pada kedua boneka itu. Namun, jika bukan karena penyalahgunaan telur hitam dan putih, kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat. Keterampilan yang dia pelajari dari kedua boneka ini akan berguna untuk kehidupan. Selamat, kamu akhirnya bukan sampah. Cepat masuk, kalau begitu. Warisan guru ada di sana. Seranganmu benar-benar kejam. Lubang-lubang dalam diri kita ini tidak akan pulih dalam waktu dekat. Xiao Chen tersenyum tipis dan memberi hormat. Maaf atas pelanggarannya. Setelah itu, dia bergegas ke istana. Eksistensi yang bisa menciptakan telur hitam putih setidaknya adalah Dewa Vo. Xiao Chen merasa sangat ingin tahu tentang penguasa kuat telur hitam dan putih. Selain itu, dia senang dengan warisan yang ditinggalkan orang kuat itu.
Judul seperti apa yang harus dia berikan? White Egg bertanya dengan serius sambil menatap punggung Xiao Chen. Black Egg berpikir sejenak sebelum menjawab, 4 gelar hebat yang tak tertandingi, Rotten Egg, Foolish Egg, Bitchy Egg, dan Stupid Egg, sudah diambil. Kami berdua mengambil gelar telur hitam dan telur putih. 50 tahun yang lalu, orang itu mengambil gelar telur naga. Saya benar-benar tidak tahu judul apa yang harus diberikan kepadanya. Petik 2. White Egg berpikir sejenak, lalu berkata, memang, ini sulit. Kami tidak bisa membenarkan untuk tidak memberinya gelar. Keduanya merenungkan tentang gelar apa yang harus diberikan kepada Xiao Chen. Sementara ini terjadi, dia tiba di depan istana. Dia merasa agak gugup, apa yang bisa dia dapatkan dari warisan Fogat. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong dengan lembut, dan pintu istana terbuka. Kemudian, dia masuk dengan langkah besar. Xiao Chen langsung merasa tercengang. Istana besar itu kosong, tidak ada sama sekali. Dia bisa melihat tanda seret yang jelas di tanah. Tempat-tempat di mana seharusnya ada harta karun semuanya kosong. Selain dari beberapa aura harta karun yang tersisa, segala sesuatu yang berharga di seluruh istana telah diambil. Naga surgawi itu. Xiao Chen segera memikirkan naga langit itu. Ketika naga langit pergi, dia mengambil semua warisan dewa palsu di sini, tidak meninggalkan apapun. Xiao Chen tahu dari mengobrol dengan telur hitam dan putih bahwa setidaknya ada 10.000 harta dengan berbagai ukuran dalam warisan dewa Fo ini. Orang itu benar-benar kejam. Xiao Chen berjalan agak tak berdaya. Tampaknya ada potongan batu giok di atas alas di tengahnya. Dia mengambil potongan batu giok dan mengirimkan seutas energi jiwa. Beberapa informasi segera muncul di benaknya, kata-kata yang ditinggalkan oleh naga langit. Untuk orang yang datang setelah saya, sejak Anda tiba di sini, Anda pasti telah mengalahkan telur hitam putih, 2 boneka yang menjaga istana. Jangan biarkan kedua orang bodoh itu menghancurkan kepercayaan diri Anda. Kedua boneka tempur itu memiliki kekuatan yang menyaingi Fogat. Mereka akan menekan kekuatan mereka sesuai dengan kultivasi penantang, selalu tetap satu tingkat kultivasi lebih tinggi dari penantang. Jika Anda berpikir bahwa mereka hanya satu tingkat kultivasi yang lebih kuat, Anda membuat kesalahan besar. Jangan pedulikan kedua orang bodoh itu. Aku pergi terburu-buru, jadi aku mengambil semuanya. Maaf tentang itu. Namun, saya akan memberitahu Anda bagaimana meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini. Anda harus menjadi pembudidaya ras naga. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa datang ke sini. Saya meninggalkan beberapa catatan tentang cara mengolah misteri naga langit di jalur batu giok. Anggap saja itu kompensasi. Bab 2082, Mentah 2187, Metode untuk Meninggalkan. Misteri Naga Langit. Naga Langit telah mengosongkan istana, hanya menyisakan metode kultivasi untuk misteri Naga Langit. Pikiran Xiao Chen sudah hancur. Meskipun dia telah menebak bahwa Naga Langit lulus ujian dan tidak akan meninggalkan sesuatu yang baik untuknya, dia tidak menyangka bahwa Naga Langit tidak meninggalkan sampah untuknya. Sesuatu yang mungkin menjadi sampah bagi Dewa Fo mungkin menjadi sesuatu yang berharga bagi Xiao Chen. Naga Langit telah meraih segalanya, tidak meninggalkan apapun. Dia telah mengambil segala sesuatu yang berharga dan segala sesuatu yang tidak berharga, bahkan rak-rak tempat harta itu diletakkan. Xiao Chen merasa marah tetapi juga menganggap ini lucu. Dia merasa terkekang dan tidak berdaya. Untungnya, dia telah memahami misteri Naga Langit, jadi dia bisa menggunakan metode kultivasi yang ditinggalkan Naga Langit. Pembudidaya ras naga lainnya mungkin akan putus asa, karena mereka mungkin tidak memahami misteri naga langit. Metode kultivasi yang ditinggalkan naga langit akan menjadi sampah bagi mereka, sama sekali tidak berguna. Xiao Chen melanjutkan membaca. Metode untuk meninggalkan tempat ini menarik perhatiannya. Tidak sulit untuk meninggalkan tempat ini. Naga surgawi mengandalkan warisan Dewa Fo dan akumulasinya untuk menerobos ke alam Vena surgawi di tanah bulan darah ini. Ini memungkinkan dia untuk menjelajahi setiap sudut tempat ini, kecuali, tentu saja, kota Azure Dragon kuno. Belum lagi naga langit, saat itu, bahkan penguasa istana ini mencoba pergi ke kota naga Azure kuno beberapa kali tetapi gagal. Kunci untuk meninggalkan tempat ini adalah bulan darah di langit. Bulan darah di langit adalah pusat formasi yang dibuat Kaisar Naga Xiao Yun untuk pengorbanan darah, menggunakan seluruh laut sunyi sebagai formasi. Ratusan ribu sungai dan gunung di Laut Desolate adalah simpul formasi. Bulan darah di atas adalah inti dari formasi luas ini. Mengontrol bulan darah sama dengan mengendalikan formasi pengorbanan darah. Secara alami, naga langit tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan bulan darah. Setelah naga langit maju ke alam Vena surgawi, dia telah meneliti bulan darah dan menemukan terowongan spasial.
Selama Xiao Chen bisa memasuki bulan darah, dia bisa mengikuti metode naga langit untuk menemukan terowongan spasial untuk meninggalkan tanah bulan darah ini. Naga langit menduga bahwa tanah bulan darah ini adalah dunia kecil Kaisar Naga Xiao Yun. Dewa Vo dapat menggunakan domain Dao mereka sebagai fondasi untuk dunia kecil milik mereka. Dunia kecil yang bisa diciptakan oleh Vo God biasa akan sangat kecil. Lingkungan akan menjadi dasar. Ini mungkin bermanifestasi sebagai gunung berapi atau dataran terpencil. Seseorang perlu mengeluarkan banyak energi surgawi untuk menciptakan dunia kecil seperti milik Kaisar Naga Xiao Yun, serta banyak energi untuk mempertahankannya. Menurut tebakan naga langit, dunia kecil ini seharusnya tidak sepi seperti ini di masa lalu. Tempat ini subur dengan energi spiritual yang tersisa dan esensi dari 5 elemen. Sesuatu pasti telah terjadi untuk menguranginya menjadi penampilan sepi saat ini. Namun, naga langit tidak tahu apa perubahan ini. Adapun kota naga Azure kuno, naga langit menduga bahwa itu adalah warisan yang ditinggalkan Kaisar Naga Xiao Yun untuk ras naga Azure. Kota Azure Dragon kuno mungkin berisi sejumlah harta yang mengejutkan, menunggu keturunan untuk mengklaimnya. Tentara orang mati bisa menjadi apa yang digunakan Kaisar Naga Xiao Yun untuk menjaga kota naga ini. Rahasia apa yang ada di kota naga sehingga Kaisar Naga Xiao Yun berusaha keras untuk menjaganya? Naga langit tidak tahu. Setelah membaca sampai titik ini, Xiao Chen berpikir, omong kosong. Jika memang begitu, mengapa saya tidak bisa masuk? Bahkan, mereka bahkan melihat saya sebagai musuh dan mengejar saya. Mungkinkah Kaisar Naga Xiao Yun sama dengan penguasa istana ini, meninggalkan pasukan kematian untuk mengujiku? Xiao Chen merasa itu tidak mungkin. Pada saat dia memiliki kekuatan untuk menekan Soul Reaper dan budak desolate lainnya di sana, dia mungkin tidak lagi membutuhkan harta karun di kota Azure Dragon kuno itu. Akhirnya, naga langit juga berbicara tentang identitas Tuan Istana. Tuan Istana telah menjadi ahli yang kuat yang menggunakan kekuatan Dewa Vo-nya untuk lulus ujian formasi pembunuhan surgawi Dao. Dia ingin memasuki kota Azure Dragon kuno untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan Kaisar Naga Xiao Yun. Sayangnya, dia tewas setelah pertempuran besar dengan Soul Reaper, jatuh bersama dengannya. Sebelum Tuan Istana meninggal, dia meninggalkan istana ini, tidak ingin pemahamannya tentang martial Dao menjadi sia-sia. Adapun Soul Reaper, itu dihidupkan kembali setelah mati. Mati bersama dengan budak desolate adalah sesuatu yang sangat bodoh. Begitu Xiao Chen membaca informasi yang ditinggalkan naga langit, dia berjalan keluar dari istana tanpa ekspresi. Kemudian, dia melihat bulan darah di langit dan memasuki pemikiran yang dalam. Bagaimana saya bisa memasuki bulan darah? Kekuatan Xiao Chen dan teknik gerakan dibatasi secara signifikan di bawah bulan darah. Terbang sangat sulit. Telur-telur, kamu keluar. Telur hitam dan putih bergegas, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Merasa bingung, Xiao Chen bertanya, siapa yang kamu panggil? Kamu, tentu saja. Sebelumnya, kami saudara berpikir lama sebelum akhirnya memutuskan gelar Anda. Kami akan memanggilmu telur-telur. Bagaimana menurutmu? Anda lebih kuat dari orang itu dari 50 tahun yang lalu. Orang itu mengambil gelar telur naga. Setelah memikirkannya, hanya telur-telur yang lebih kuat yang layak untukmu. White Egg berkata dengan gembira, itu adalah orang yang memikirkan judul ini. Jangan menolaknya. Ini milikmu. Ini sangat cocok. Black Egg menepuk bahu Xiao Chen dengan serius, berbicara dengan sungguh-sungguh seolah-olah itu normal. Kedua orang bodoh ini, mereka putus asa. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Ini adalah pekerjaan naga langit itu, jadi dia tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Telur-telur, kalau begitu. Setidaknya mereka tidak memanggilku telur kura-kura, mereka sudah memberiku banyak wajah, gumam Xiao Chen. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. TL Note, Tortoise Egg berarti atau dalam bahasa Cina. Setelah mengambil semua harta seorang ahli Dewa Vo, tidak meninggalkan apapun untukku, dia bahkan menyebabkan telur hitam putih memberiku nama panggilan yang tidak bisa aku tolak. Dia benar-benar orang yang kejam. Xiao Chen hanya ingin ketenangan untuk saat ini. Siapa telur kura-kura itu? Apakah dia lebih kuat dari Bici Egg? Petik 2. Mungkin, melihat ekspresi sedih telur-telur, telur kura-kura pasti telah mengalahkannya. Petik 2. Kalau begitu, telur kura-kura pasti ahli yang tak tertandingi. Jika kita memiliki kesempatan, kita harus bertemu dengan Lord Tortoise Egg ini. Saya ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan guru. Petik 2. Benar, kita harus bertemu dengannya. Mari kita bertanya telur-telur tentang hal itu. Aku ingin tahu, seperti apa telur kura-kura itu. Suara mendesing.
Suara mendesing. Ekspresi Xiao Chen yang berjalan-jalan berubah drastis. Kemudian, dia bergerak secepat kilat, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Telur hitam putih mendongak, lalu bertanya-tanya, di mana telur-telur? Kemana dia kabur? Dia baru saja di sini. Di sana. Setelah dia. Telur-telur, berhenti berlari. Beritahu kami siapa telur kura-kura itu. Tanda pisah. Di tanah bulan darah. Xiao Chen menghela nafas lega saat dia berdiri di bawah batu besar, setelah akhirnya melepaskan telur hitam putih. Sekarang dia tahu bahwa kedua boneka itu sekuat Dewa Vo, dia tidak lagi tertarik untuk melawan mereka. Saya harus memeriksa metode kultivasi untuk misteri naga langit yang ditinggalkan naga langit. Xiao Chen masih belum menemukan cara untuk sampai ke bulan darah, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Metode kultivasi yang ditinggalkan naga langit sangat praktis. Itu memiliki pengenalan sistematis untuk semuanya, termasuk bagaimana mengolah misteri naga langit, dan pemanfaatan dan aplikasinya. Sebelumnya, Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang misteri naga langit. Dia hanya bisa mencoba mencari tahu sendiri. Metode kultivasi ini sangat membuka mata, menjernihkan banyak pertanyaannya. Ternyata misteri naga langit bisa digunakan seperti ini. Hal yang paling menarik perhatian Xiao Chen adalah tubuh naga langit. Misteri naga langit dapat bekerja sama dengan unsur dao besar yang dipahami seseorang. Kemudian, seseorang dapat dengan santai mengubah tubuhnya menjadi kilat, air, es, api, atau angin. Ini berbeda dari bagaimana Xiao Chen menggunakan Light of Freedom untuk mengubah tubuhnya menjadi kilat. Tubuh naga langit lebih santai dan lebih bebas. Hanya dengan pikiran, seseorang dapat mengubah tubuh fisiknya tanpa menggunakan energi esensi sejati. Seseorang dapat tetap dalam keadaan itu selama yang diinginkannya. Saat ini, Xiao Chen menggenggam dua elemen Grid Dao. Dia bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi es atau kilat. Ini mirip dengan tubuh abadi kaisar berdaulat. Seorang kaisar yang berdaulat sudah melampaui batas manusia. Itu sama baiknya dengan tidak membutuhkan tubuh. Kaisar yang berdaulat dapat dengan bebas mengubah tubuh fisik mereka tanpa batasan apapun. Air, es, kilat, angin, api, tanah, pasir, atau apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu memahami dao besar yang sesuai. Tentu saja, ketika kaisar yang berdaulat mengubah tubuhnya, dia akan memilih dao besar yang paling nyaman baginya. Ini karena mereka bisa mengeluarkan kekuatan besar ketika mereka bertarung. Naga surgawi juga berbicara tentang bagaimana menjadi naga surgawi. Seseorang perlu memahami 9 untaian misteri naga langit yang dapat berubah menjadi substansial, lalu menggabungkan 9 untaian menjadi satu untuk membentuk hati naga langit, yang memungkinkan seseorang untuk mengembalikan garis keturunan mereka dan menjadi naga langit. Memahami 9 helai misteri naga langit sudah sesulit naik ke surga. Menggabungkan 9 untaian bahkan lebih sulit. Bahaya yang terlibat tidak kurang dari mengalami kesusahan kilat. Namun, ini menunjukkan jalan bagi saya. Setidaknya aku tidak meraba-raba dalam kegelapan seperti sebelumnya. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia tidak takut kesulitan menjadi naga surgawi. Apa yang dia takutkan adalah tidak dapat menemukan jalan dan menyia-nyiakan usahanya. Bab 2083, Mentah 2188 Cahaya Aneh. Metode budidaya misteri naga langit, yang ditinggalkan oleh naga langit, tidak hanya memberikan jalan bagi Xiao Chen tetapi juga memberinya banyak pilihan untuk meninggalkan tanah bulan darah ini. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia tidak mungkin memasuki bulan darah. Kekuatan dan tekanan bulan darah sangat kuat. Saat melompat di tempat ini, seseorang merasakan tekanan seberat gunung. Orang bisa melupakan tentang melonjak ke bulan darah. Jika Xiao Chen berhasil mengolah tubuh naga langit dan lebih jauh mengembangkan misteri naga langitnya, mungkin saja dia bisa sampai ke bulan darah. Misteri naga langit adalah sesuatu yang sangat halus sejak awal, sesuatu yang lebih luas dari surga. Bahkan melawan kekuatan dan tekanan yang lebih kuat, aura Xiao Chen tidak akan menyebar. Naga langit mungkin berhasil pergi karena misteri naga langit. Kau bahkan tidak meninggalkan apapun untukku. Saya harap misteri naga langit Anda dapat membantu saya pergi setidaknya, kata Xiao Chen dengan cemberut sambil melihat bulan darah. Siapapun akan merasa sangat kesal karena terjebak selama 3 tahun. Tentu saja, Xiao Chen tidak terkecuali. Matahari tidak terbit, dan bulan tidak terbenam. Xiao Chen berkultivasi dengan pahit sekali lagi di dunia kecil Kaisar Naga Xiao Yun, kali ini mengerjakan misteri naga langit. Ketika dia menghadapi rintangan dengan misteri naga langit dan merasa lelah, dia akan melunakkan saber daunnya. Saber dao Xiao Chen telah mencapai puncaknya, tetapi dia tidak bisa menerobos ke domain sabre dao. Dia merenungkan alasan untuk ini. Mungkin dia telah kehilangan sesuatu.
Xiao Chen telah membentuk saber daunnya di alam Kunlun. Pedang daunnya yang sempurna, keadaan siklusnya, medan gaya Taiji-nya, dan banyak keterampilan lainnya telah disingkirkan dalam gangguannya dengan dunia ini setelah memasuki alam seribu besar. Teknik bela diri yang kuat dan perkasa telah membuatnya terpesona. Dia dengan pikiran tunggal mengejar teknik pedang baru dan teknik bela diri baru dan melupakan fondasinya. Sangat mudah untuk kehilangan sesuatu, tetapi bagaimana bisa mudah untuk menemukannya kembali. Jalur budidaya bela diri seperti laut tanpa batas. Xiao Chen seperti perahu yang berjalan melawan arus. Untuk membuat perahu bergerak lebih cepat, dia telah melemparkan beberapa barang ke laut. Pada saat kapal bergerak jauh, dan Xiao Chen melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah laut tanpa batas. Dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan tidak kompeten ketika dia ingin menemukan hal-hal yang hilang. Berbagai penyebab yang ditaburkan bertahun-tahun yang lalu menghasilkan efek hari ini. Xiao Chen tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Tanda pisah. Xiao Chen berpikir dalam hatinya pada hari tertentu, setengah tahun kemudian. Untaian misteri naga langit di tubuhnya segera bergabung dengan energi dao besar Ais Dao miliknya. Mereka berubah terus-menerus, membentuk berbagai jejak mendalam. Pada saat berikutnya, tubuh fisik Xiao Chen mulai berubah menjadi kristal es. Bang! Kemudian, tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi kristal es yang mengalir berkedip-kedip dengan cahaya redup. Jadi, ini adalah tubuh naga langit. Suara mendesing. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen berubah menjadi kristal es yang mengalir, pikirannya tetap ada, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan aliran kristal es ini. Dengan pikiran, kristal es berubah menjadi seberkas cahaya, terbang di langit. Xiao Chen mengendalikan tubuh barunya, berkeliaran di langit. Kekuatan dan tekanan yang dia hadapi sekarang jauh lebih kecil daripada yang dihadapi tubuh fisiknya. Yang lebih misterius lagi, dia menemukan bahwa mengendalikan energi yang dikaitkan dengan es di dunia lebih dari 100 kali lebih mudah daripada dengan tubuh fisiknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, tubuh kristal esnya segera mewujudkan badai salju. Kemanapun dia lewat, kepingan salju yang gemuk menari-nari di udara. Segera, salju tebal turun di seluruh tanah bulan darah. Lapisan salju setebal 1 meter menumpuk di tanah. Selain kota Azure Dragon kuno, kemilau perak tebal menutupi tanah bulan darah. Suara mendesing. Gumpalan kristal es mendarat, dan tubuh fisik Xiao Chen muncul. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju dingin yang melayang turun dari langit. Bulan darah menggantung tinggi di langit di tengah salju tebal membuat pemandangan tampak sedih tapi indah. Apa ini? Cantiknya. Telur hitam dan putih berjalan keluar dan melihat salju tebal, merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya kedua boneka, yang masing-masing hanya menggenggam satu grid dao, melihat pemandangan seperti itu. Ini salju. Dibutuhkan banyak upaya untuk menutupi tanah bulan darah dalam kemilau perak tanpa tubuh naga langit. Setelah Xiao Chen mengubah tubuh naga langit menjadi es, penggunaan ais daunnya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, masih lebih baik menggunakan tubuh fisiknya dalam pertarungan. Tubuh es terlalu fokus. Xiao Chen tidak bisa mengendalikan grid dao lainnya. Dia bisa memunculkan efek yang signifikan hanya dalam keadaan tertentu. Telur hitam, telur putih, aku akan pergi sebentar lagi, kata Xiao Chen, setelah ragu-ragu sambil melihat telur hitam dan putih, yang tenggelam dalam menyaksikan pemandangan bersalju. Setelah berkeliaran di tempat itu, dia merasa sudah bisa mencapai bulan darah. Xiao Chen telah tinggal di tanah bulan darah ini selama 4 tahun. Sekarang dia tiba-tiba pergi, dia merasa sedikit enggan. Kau sudah pergi. Telur hitam putih berbalik. Mereka merasa kaget tapi cepat mengerti. Yang harus pergi harus pergi. Xiao Chen bukan milik tanah bulan darah ini sejak awal. Xiao Chen mengangguk. Aku akan tinggal di sini lebih lama, tapi tidak lebih dari sebulan. White Egg tersenyum dan berkata, setelah kamu pergi, ingatlah untuk datang dan mencari kami ketika kamu punya waktu. 50 tahun yang lalu, telur naga mengatakan bahwa dia akan kembali, tetapi dia masih belum melakukannya. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan serius, dia dikurung di penjara naga langit berbintang dan berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak berniat membohongi kalian berdua. Penjara naga langit berbintang. Telur hitam putih merasa bingung mendengarnya, jadi Xiao Chen menjelaskan sampai mereka mengerti. Kaisar naga emas ungu itu, mungkinkah dia telur kura-kura yang kamu sebutkan? Dia pasti. Petik 2. Tidak disangka dia mengunci telur naga. Dia benar-benar hidup untuk menjadi telur kura-kura, benar-benar kuat. Petik 2. Telur hitam putih saling bertukar pandang, merasa sangat marah.
Mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka bisa keluar, mereka pasti akan menguji telur kura-kura ini. Badai salju berlangsung selama sebulan penuh sebelum perlahan berhenti. Selama 1 bulan, Xiao Chen mempraktekkan teknik pedang sempurna di tengah badai salju, jurus penakluk naga, jurus pemecah kekosongan, jurus mencapai awan, jurus jatuh bulan, jurus memilukan, dan jurus menelan surga. Untuk banyak hal, menemukan apa yang hilang adalah sebuah tantangan. Ini berlaku bahkan pada teknik pedang yang tertanam kuat di tulang Xiao Chen, sesuatu yang tidak mungkin dia lupakan. Dia masih merasa asing dengannya meskipun menghabiskan setengah tahun untuk mengingatnya. Ini terutama berlaku untuk sikap memilukan hati yang terkuat. Ketika dia mencoba mengeksekusinya, dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan, yang mengakibatkan dia gagal menyelesaikan gerakannya. Setelah luka masa lalu sembuh, butuh keberanian besar untuk membukanya kembali. Namun, Xiao Chen harus mendapatkan kembali daunnya untuk menemukan apa yang telah hilang darinya dan mencapai domain Dao. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, dia harus mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Sudah waktunya untuk pergi. Badai salju telah berhenti. Bulan darah kabur muncul di hadapan Xiao Chen. 1 bulan telah berlalu. Keterikatan terakhir Xiao Chen pada tempat ini harus diakhiri. Namun, dia akan kembali suatu hari nanti. Ini adalah kota naga terakhir dari Azure Dragon Rache. Dia harus menemukan cara untuk masuk setidaknya sekali. Hati-hati. Kedua orang bodoh, telur hitam dan putih, menunjukkan keengganan ketika mereka mengucapkan selamat tinggal. Jarang sekali kedua boneka berlidah ganas ini menunjukkan ekspresi serius dan serius. Haruskah saya memberitahu mereka bahwa istana sudah kosong, dan tidak ada gunanya menjaga tempat itu lagi? Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memilih untuk menyimpan nasihatnya sendiri. Boneka memiliki tujuan mereka diciptakan. Jika telur hitam putih tahu bahwa tujuan mereka telah berakhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Biarkan saja mereka terus menjaga tempat ini. Paling tidak, mereka memiliki tujuan dan makna keberadaan. Mereka dapat terus menjaga warisan yang ditinggalkan tuannya. Selamat tinggal. Perpisahan selalu terasa agak tidak dapat diterima, bahkan jika Xiao Chen telah terperangkap di sini selama 4 tahun dan benar-benar akan pergi. Tiba-tiba, saat dia hendak mengeluarkan tubuh naga langitnya untuk terbang ke udara, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya yang kuat muncul dari belakang. Tanah redup abadi dari bulan darah tiba-tiba berubah cerah. Sinar matahari. Ini sinar matahari. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat matahari yang terik perlahan naik dari cakrawala dataran terpencil yang luas di belakang tebing. Cahaya itu menusuk dan menyilaukan, mencegahnya membuka matanya. Pemandangan aneh ini terlalu mengejutkan. Ayo pergi. Kita harus bersembunyi di suatu tempat dulu. Telur hitam putih, dua boneka yang kuat, tampak sangat terkejut, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka dengan cepat mengambil Xiao Chen dan mendarat di atas istana bobrok. Sebuah penghalang cahaya khusus segera menutupi telur hitam dan putih, serta Xiao Chen. Itu membuat mereka tampak menyatu dengan istana, sebuah penyembunyian yang cerdik. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen belum pernah melihat telur hitam putih begitu cemas. Mereka tidak bertindak seperti ini bahkan ketika mereka menghadapi Soul Reaper. Berhenti berbicara. Kamu akan mengerti sebentar lagi.